Selamat pagi jemaat Tuhan dimanapun berada pada pagi hari ini. Salam damai sejahtera bagi kita sekalian. Pada pagi hari ini kita kembali mendengarkan firman Tuhan dari Markus pasal 5 ayat 35 sampai 36. Demikian firman tertulis. Ketika Yesus masih berbicara, datanglah orang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, "Anakmu sudah mati. Apa perlunya lagi engkau menyusah-nyusahkan guru?" Tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadat, "Jangan takut, percaya saja." Saudara, hidup ini ada paradoksnya. Di satu sisi ada suara putus asa dan di pihak lain ada suara pengharapan. Ya, kita sering kali berada di antara tragedi dan pengharapan. Tragedi membawa kita pada keterpurukan, kesedihan, kekecewaan, dan kemarahan. Sementara iman menghantarkan kita pada harapan di balik tragedi yang terjadi. Saudaraku yang terkasih, paradoks hidup yang demikian juga dialami oleh Yairus kepala rumah ibadah sebagaimana kita baca di dalam teks pagi hari ini. Yairus dicatat melakukan upaya maksimal untuk memberikan pertolongan bagi anaknya yang sedang sekarat dan hampir mati. Ia sudah mengorbankan kehormatannya sebagai kepala rumah ibadat yang memohon dan meminta pertolongan kepada Yesus. Tentu dia akan dikucilkan sebagai dampak dari permohonannya itu, karena kelompok orang Yahudi yang lain tidak memihak dan tidak menyetujui Yesus karena dianggap sebagai penista agama. Yairus telah menyingkirkan semua perasaan malu dan harga diri demi menyelamatkan putrinya. Namun berkali-kali usahanya untuk menghampiri Yesus tetap terhalang karena orang yang mengerumuni Yesus. Ketika ia berhasil memohon dan bersujud di kaki Yesus untuk datang dan menyembuhkan anaknya ke rumah, di perjalanan menuju ke rumah ada saja halangan. Berbondong-bondong orang menghalangi jalan Yesus. Belum lagi si perempuan yang sakit pendarahan seolah memperlambat langkah Yesus. Dan sebaliknya, ia mempercepat lonceng kematian bagi putri Yairus. Saudaraku, kisah yang Yairus berlanjut beberapa langkah sebelum menuju ke rumah. Orang-orang sekampung atau keluarga Yairus mengatakan putrimu sudah meninggal. Dalam posisi ini sangat manusiawi jika mereka mengatakan sudah tidak ada harapan lagi. Semua sudah berakhir. Untuk apa lagi menyusah-nyusahkan guru? Sebagai orang tua tentu hati Yairus dalam keadaan sakit. Namun di tengah-tengahnya ia mendengar suara Yesus yang berkata, "Jangan takut, percaya saja." Kini Yairus berada di antara menyerah atau berharap, dan tentunya ini sungguh paradoks. Saudara yang terkasih, jika kita berada dalam posisi Yairus, bagaimana kita menyikapi paradoks hidup yang demikian? Tentu di sana ada peranan iman. Iya, iman. Imanlah yang memampukan kita melihat harapan di tengah tragedi. Iman memampukan kita melihat kehidupan di balik kematian. Iman yang menuntun kita untuk melihat dan mendengarkan kata Yesus. Saudara, iman yang dimiliki Yairus bukanlah iman yang pasrah sempurna, terima nasib dan hanya menunggu saja. Iman yang dimiliki Yairus adalah iman yang bersedia mengatasi kesulitan dengan hati yang tertuju kepada Tuhan. Yairus membuktikan imannya dengan tidak menyerah dan terus mengerjakan apa yang berada dalam kendalinya.
Selebihnya ia memandang kepada Yesus yang berkata, "Jangan takut, percaya saja." Percaya kepada siapa? Percaya kepada Yesus, Sang Pemilik hidup. Saudara yang terkasih, mungkin bisa saja saat ini kita berada dalam paradoks hidup yang demikian. Tapi pagi hari ini kita mendengarkan siraman firman Tuhan dengan kata Yesus yang sungguh memulihkan. Jangan takut, percaya saja. Karena itu, mari kita giat melakukanlah apa yang menjadi bagian kita. Dan mari kita tunjukkan keteguhan hati dengan tidak menyerah. Allah sedang bersama kita dan mengerjakan hal-hal baik untuk menuju sebuah kebaikan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga untuk firman-Mu pada pagi hari ini yang menyegarkan jiwa kami yang sedang berada dalam dua tarikan yang kuat antara suara harapan, pengharapan, dan suara untuk menyerah. Ajar kami untuk melihat dan memandang kepada Allah. Dan di sana kami melihat bahwa Allah mampu melakukan apa saja di tengah-tengah semesta ini jika Engkau berkenan. Karena itu setiap pergumulan yang kami miliki di pagi hari ini, kami bawa di hadapan-Mu. Mampukan kami untuk melihat harapan, sehingga kami tidak lesu, kami tidak menyerah. Dengan harapan kami justru semakin giat untuk melakukan apa yang menjadi bagian kami. Kami memohon dengan sungguh, biarlah perjalanan kami di sepanjang hari ini adalah perjalanan yang dipenuhi dengan penyerahan dan juga dipenuhi dengan keteguhan hati. Di dalam nama Yesus Kristus kami memohon dengan sungguh. Amin.